Ya silakan Hotua Sinaga, nyalakan kamera dulu Bang. Yesus Tuhan dan bukan Tuhan, kayaknya udah lah ya. Nomor 2 lah yuk sekarang, Tuhan Yesus. Saya pernah bilang, Tuhan Yesus sesat nggak ini coba? Naik ke sini. Silakan. Gimana? Saya tawarin sekarang nomor 2 biar giliran karena jangan nomor 1 terus. Itu dulu tadi masalah Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Jangan diulangi lagi lah. Amang Sintua. Jangan diulang lagi lah. Tadi kan udah. Bentar aja. Oke, baik. Saya putar lagi kamera saya ya. Aduh, kita ulang lagi. Tugas berat aku, tahe aku. Sebentar ya. Jadi kalau gegabung sesama orang Batak, saya jadi orang Batak, teman-teman. Orang Batak itu kalau ngomong aduh dia agoy. Oke, Oke, kelihatan ya? Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, betul? Iya. Oke. Pertanyaannya, apakah Tuhan di sini Yesus atau bukan? Di dalam kalimat itu bukan Yesus. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan yang ini, betul? Iya. Ya sudah, selesai sudah diskusi kita. Selesai. Itulah dalam video itu sebenarnya. Nah, cuman ya namanya digoreng-goreng. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Oke, silakan berbicara. Perlu kita pahami bahwa Tuhan itu dwinaturnya istilah bahasanya karena dia menjelma atau mengambil rupa manusia, jadi bisa juga dia dibilang betul juga seperti yang nomor 1. Oke, berarti kalau sudah betul ganti Amang. Berarti yang selanjutnya. Ayo. Silakan berarti. Atau dimatangkan dulu lah ininya, argumen-argumennya supaya ini. Atau saat saya yang milih, nanti kalau saya yang milihin, Aidis beraninya yang sama yang cemen-cemen. Gimana? Atau yang lain dulu atau yang mana? Gimana, Amang? Sinaga. Itu Yesus punya Tuhan. Oke, silakan. Coba dibaca dulu yang jelas biar enak kita. Coba dibaca dulu. Nomor 8 ya. Yuk, coba dibaca dulu nomor 8. Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan atau Tuhan. Atau Yesus hamba Tuhan. Oke, apakah Anda setuju bahwa Yesus punya Tuhan atau Tuhan dan juga Yesus hamba Tuhan? Kalau Yesus hamba Tuhan, saya tidak setuju. Baik, Yesus hamba Tuhan, dia tidak setuju. Baik. Yesus hamba Tuhan, dia tidak setuju. Tahe. Tapi seru lah ngomong sama Amang Sinaga ini ya. Memang enak kita ngobrol ini. Tapi kalau orang Batak itu teman-teman, kalau orang-orang tua itu senangnya diajak ngobrol. Itulah hiburannya teman-teman ya. Oke. Kita bukakan Matius pasal yang ke-12 ya. Ingat ya Amang Sinaga ya bahwa Yesus bukan hamba Tuhan ya. Betul? Iya, betul. Tidak setuju bahwa Yesus hamba Tuhan ya? Iya. Oke, sebentar. Matius pasal yang ke-12. Kenapa begitu lemot? Situs tidak dapat dijangkau. Aduh. Selalu begini loh, nih heran saya loh. Ntar saya refresh dulu ya. Saya refresh dulu.
Buka dulu Google. Selalu begitu. Nah, udah buka ini kan. Ketik. Oke, Matius. Nah, ini yang bikin saya lama itu kayak begini nih. Nah, udah. Matius 12. Oke, 12. Ingat ya, Yesus bukan hamba Tuhan tadi ya. Oke. Matius pasal yang ke-12. Diga depe. Ngayor ayam mama. Oke. Mana ini? Lemotnya ini teman-teman. Sorry ya teman-temannya lemot begini ya. Lihat nih. Kenapa sih selalu begini-begini nih? Mentok dia di sini nih. Pasal 10. Ya, tak usah buka ayat dulu. Ya harus pakai ayat Bang. Kalau nggak pakai ayat gimana nanti kita? Ya, kita bicaranya secara dari jalur kekristenan aja. Berarti Yesus bukan hamba Tuhan kan? Iya. Dari jalur kekristenan aja dulu kita bicaranya dulu. Nah, kenapa saya mengatakan itu tidak hamba Tuhan dan kenapa Bang Edis mengatakan itu hamba Tuhan? Bukan saya yang bilang hamba Tuhan, Alkitab yang bilang hamba Tuhan. Artinya kalau dipahami oleh Bang Edis Yesus hamba Tuhan, berarti juga sama dengan Yesus mengatakan, ya sama juga Edis mengatakan Yesus hamba Tuhan. Ya selagi kita selaras dengan ya dalam kitab itu ya kita mengatakan itu juga. Kita jangan mengelak dari situ. Bagaimana menurut pendapat Bang Edis? Kitabnya ini ya nggak jelas ini. Kenapa setiap saya buka ini selalu begini? Oh, ini sekarang udah buka. Oke. Oke ya, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Coba silakan dibaca. Tolong Bang Edis dulu yang baca karena kalau saya yang baca nanti dibilang bohong. Jangan saya yang baca. Kalau saya yang baca nanti bohong. Jangan. Ayo, soalnya kan. Ayo, silakan dibaca dulu. Judul perikopnya dulu baca, silakan. Yesus hamba Tuhan. Ternyata bukan saya yang ngomong. Begini. Ya ini tak usah kita buka. Memang udah kita baca perikopnya. Dia di dalam pengajaran itu dia membuat contoh kepada manusia. Sehingga... Sebentar dulu Amang. Berarti salah ini Yesus hamba Tuhan ini. Dalam konteks itu dia dalam sedang mengapain dia kan begitu. Dia kan dalam bukan berarti ini salah ini Yesus hamba Tuhan ini. Begini, kita jangan melencengkan daripada pengertian kalimat. Tujuannya itu apa sebenarnya? Tujuan kalimat ini. Oke, kubaca aja gimana? Karena apa kubaca saja? Karena dia sebagai manusia, ya harus mengajarkan manusia ini. Dia kan sebagai manusia. Ada pengalan Akan begitu. Dia punya pikiran sama seperti PC The King, teman-teman. Karena PC The King kan bilang, kau bilang Yesus hamba, kau yang gila, katanya. Jadi teman-teman, apa yang dipahami oleh Pak Hotua Sinaga ini itu sama persis dengan yang dipahami oleh PC The King. Saya bacakan ya. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman. Udah marah-marah itu Abang, saya turunkan lah. Udah marah-marah itu udah. Itu kalau dengar suara orang Batak begitu. Ambil Bapak. Makanya teman-teman, waktu saya masih kecil,
kalau teman saya main ke rumah saya, dia gemetaran tuh, keringet dingin terus, dia mamamu marah-marah terus. Amin ini. Berat sudah. Aduh, sulit ya. Baik ya, nih. kita baca dulu ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Lihatlah, itulah hambaku. Jadi ini firman Tuhan ya, firman Tuhan maksudnya Bapa di sorga. Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ini jelas nih. Ya, ada lagunya nih kan. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, kan? Ini jelas nih ya bahwa Tuhan Bapa di surga ya berfirman kepada Sang Mesias itu, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Nah, kalau yang seperti ini tidak tahu tadi Pak Sinaga tadi. Sama tidak tahunya dengan si PC The King. Karena apa? Ya karena PC The King kerjanya merokok dan miras. Ya mana dia tahu seperti ini kalau dibilang begini. Makanya kalau dia ketemu Tuhan Yesus, engkau hamba katanya. Kau pun hambanya, ngapain aku ikut-ikutin kau? Jadi banyak orang Kristen seperti itu teman-teman. Karena Yesus hamba berarti nggak usah diikutin lah Yesus. Hanya hamba kok dia, ngapain kita ikut-ikutin?